Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan segala nikmatnya lah jamaah sekalian dan anugerahnya kita masih diberikan tambahan kesempatan dan kehidupan. Mudah-mudahan waktu, kesempatan yang Allah berikan bisa kita manfaatkan dalam rangka menambah kuantitas dan kualitas amal-amal soleh di atas petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di atas iman, di atas tauhid sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah di hari ini kita akan menyampaikan sebuah materi yang diamanahkan kepada saya, yaitu tentang bagaimana membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Insyaallah di antara kita ada yang sudah menjalani kehidupan berumah tangga jamaah sekalian. Mudah-mudahan keluarganya diberikan ya kebaikan dan keberkahan, dan rumah tangga yang kita bangun dijadikan sebagai keluarga yang islami, yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan yang belum ke arah pernikahan jamaah sekalian, mudah-mudahan ketika nantinya melangsungkan ya pernikahan berada di dalam petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan petunjuk ya dalam agama di atas dalil dari Al-Quran dan Sunnah, sehingga rumah tangga yang dibangunnya insya Allah akan mendapatkan kebaikan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara tujuan penting ya jamaah sekalian dari berumah tangga, di antaranya yang pertama adalah kita mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam sebuah sabdanya beliau menyatakan, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wahai sekalian para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu, ya maksudnya mampu untuk menikah, maka hendaknya dia segera menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, ya karena dengan menikah itu insya Allah akan bisa lebih menundukkan pandangan. Ya, pandangan akan lebih terjaga. Wa ahsanu lil farj, dan lebih menjaga kemaluannya. Ya, akan terjaga kehormatan dirinya. Maka di sini menikah jamaah sekalian termasuk di antara amal ibadah. Ya, hendaknya seseorang yang menikah meniatkan ya dalam rangka mengikuti petunjuk dalam agama, mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agar terpelihara dirinya, terpelihara pandangannya, dan dengan demikian menikahnya insya Allah bernilai pahala. Kemudian yang kedua di antara tujuan pernikahan jamaah sekalian, yaitu dalam rangka untuk mendapatkan ketenangan, mendapatkan kebahagiaan. Ya, inilah yang disebutkan ya di dalam ayat Al-Qur'anul Karim, yang mana dengan pernikahan tersebut rumah tangga yang dibangun insyaallah akan diharapkan mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah, ya ketenangan, ya kasih sayang dan juga rahmat.
Ya, tidak semua bisa dipenuhi dengan harta atau dunia jemaah sekalian. Pendamping ini penting sekali dalam kehidupan. Ya, Nabi Adam alaihissalam yang berada di surga yang penuh dengan kenikmatan, ya masih ada sesuatu yang belum lengkap ya sampai Allah jadikan Ibu Hawa sebagai pendamping dalam hidup. Ya, dengan pendamping, dengan pasangan suami atau istri jemaah sekalian, itulah yang akan melengkapi hidup kita dan insya Allah diharapkan darinya akan didapatkan rasa ketenangan, sakinah, kasih sayang, mawaddah dan juga rahmat. Kemudian yang ketiga di antara tujuan pernikahan jemaah sekalian yaitu agar kita mendapatkan keturunan. Ikhtiar, ya ikhtiarnya dengan menikah. Walaupun belum tentu. Ya, semua kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhtiarnya dengan jalan apa? Pernikahan tersebut. Insyaallah diharapkan apa? Mendapatkan dzurriyyah. Dzurriyyah yang solih, yang solihah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tazawwaju al-wadud al-walud." Ya. Menikahlah oleh kalian wanita yang wadud, ya, wanita yang punya sifat kasih sayang. Wanita yang penyayang. Walud yaitu wanita yang subur. Ya, ini upaya ya ikhtiar kita. Fa inni mukatsiru bikumul umama yaumal qiyamah. Ya, karena aku akan berbangga dengan jumlah kalian kelak di hari kiamat. Ya, artinya dengan insyaallah ikhtiar tersebut ya sembari kita iringi dengan doa, dengan tawakal, ya mudah-mudahan mendapat dzurriyyah dari keturunan tersebut jemaah sekalian, insyaallah akan semakin ya memperbanyak umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini diantara tujuan-tujuan ya penting di dalam pernikahan ya jemaah sekalian. Nah, tentu di dalam menikah tersebut ini adalah perjalanan yang panjang. Ya, perjalanan yang bukan sehari dua hari jemaah sekalian, tapi seumur hidup sampai wafat dan insyaallah sehidup insyaallah sampai sesurga nanti di akhirat biiznillah taala. Maka dari itu perjalanan yang panjang dalam pernikahan ini perlu dibangun ya di atas ilmu. Perlu dibangun di atas landasan yang kuat, di atas ya petunjuk dalam agama dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena itu dalam petunjuk memilih pasangan diantaranya ketika memilih seorang calon istri jemaah sekalian itu adalah agar kita pilih nomor satu dari sisi apa? Agamanya. Ya, karena ada riwayat ya tungkahul mar'ah li arba. Ya, jadi seseorang wanita itu dinikahi karena 4 hal. Ya, bisa karena kecantikannya, bisa karena hartanya, bisa karena keturunannya, bisa karena agamanya. Fal far bidzatid din taribat yadak. Pilihlah yang karena agamanya engkau akan beruntung. Ya, tentu tanpa menyepelekan sisi yang lain ya, tapi poin masalah agama ini sangat dipentingkan. Ya, karena ketika mendapatkan seorang pasangan yang dia kuat agamanya sama sekalian, kualitas agamanya itu bagus, ya berada di atas akidah sahihah, manhaj yang benar, kemudian dia dekat dengan agama, melakukan ibadah, taat kepada Allah, maka diharapkan sosok suami atau istri tersebut, insya Allah dua pasangan tersebut akan menjalani kehidupan rumah tangganya di atas landasan agama. Kemudian dilihat sisi yang lain. Ya, kalau boleh kita sederhanakan, nomor satunya agama, nomor duanya sifat. Ya, jadi agama dari hadisnya, yang kedua sifat ya dari hadis yang tadi disebutkan, tazawwaju al-wadud al-walud. Menikahlah oleh kalian wanita yang wadud, wanita yang punya sifat penyayang. Berarti kan disuruh milih sifat ya sama sekalian. Kalau boleh kita luaskan ya, berarti baik dia sebagai seorang laki-laki milih wanita yang agamanya bagus, juga apa sifatnya wadud, penyayang. Sebagai seorang wanita juga demikian, milih seorang laki-laki yang agamanya kuat. Di samping itu melihat sisi apa? Sifatnya. Nah, ini tentu diketahui sama sekalian, misalnya dengan menelusuri ya, dengan bertanya. Ya, bertanya kepada orang-orang yang dekat dengannya.
ya mungkin kawannya, sahabatnya, ya tetangganya, tempat dia bermajelis, ya insya Allah akan paling tidak diketahui ya bagaimana sifat seseorang. Ini bukan untuk ya mengetahui aib atau kekurangannya, bukan, tapi dalam rangka mengetahui, memastikan ya bagaimana karakter dan sifat fulan atau fulanah yang akan dinikahi tersebut. Nah, kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa dan bahkan insya Allah banyak ya buku para ulama tentang hal ini. Insya Allah di kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengambil salah satu kitab para ulama. Ini judulnya Al-Mu'in ya fi bayani huquqiz zaujain. Ya, Al-Mu'in maksudnya yang membantu fi bayani dalam menjelaskan hak-hak suami istri. Ya, maksudnya kitab ini menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri. Kitab ini karya seorang alim yang masih hidup ya di masa sekarang. Beliau berasal dari Aljazair. Ya, beliau yaitu Fadilatul Syekh Abu Abdul Muizz Syekh Muhammad Ali Fargus. Ya, seorang ustadz ya di Kulliyatul Ulumil Islamiyah di Jami'ah Aljazair, hafizahullah taala. Ya, buku ini cukup apa istilahnya? Cukup detail ya jamaah sekalian, cukup rinci dalam menjelaskan masing-masing hak suami istri. Ya, tentu kita tidak bisa membahas seluruhnya ya, tapi paling tidak kita membahas ya poin-poin dan sebagian yang dibahas dalam kitab ini. Ya, mala yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Ya, apa yang tidak bisa didapati keseluruhannya, maka tidak ditinggalkan sebagian besarnya. Ya. Pembahasan yang pertama yaitu tentang wajibatiz zaujah tujaha zaujiha. Ya, kewajiban-kewajiban seorang istri terhadap suaminya. Pembahasan yang kedua, kewajiban-kewajiban suami terhadap istrinya. Pembahasan yang ketiga, hak-hak keduanya. Hak-hak yang mustarokah antara suami dan istri. Baik, kita awali langsung yang pertama jamaah sekalian. Ya, jadi masing-masing pasangan suami istri punya kewajiban, punya hak. Ya, suami punya kewajiban, punya hak. Istri punya kewajiban, punya hak. Nah, kita ingin lebih mengetahui ya jamaah sekalian kira-kira apa saja kewajiban seorang istri. Kita awali ya jamaah sekalian sesuai runutan kitabnya terhadap suaminya. Yang pertama, jamaah sekalian, ta'atuz zauji bil ma'ruf. Ya, kewajiban seorang istri kepada suaminya yaitu mentaati suaminya dalam kebaikan. Maksudnya mentaati suaminya ketika suaminya memerintahkan yang baik. Memerintahkan yang di situ sesuatu yang tidak melanggar agama. Sesuatu yang sifatnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini seorang istri selama dia mampu jamaah sekalian, dia harus menjalankan dan taat kepada suaminya. Nah, dalam ketaatan istri kepada suaminya tersebut dalam hal yang ma'ruf ada beberapa faedah. Ada beberapa hikmah. Yang pertama jamaah sekalian, sababul hifadz 'alal hayati zaujiyah. Ini akan memelihara keadaan rumah tangganya. Ya, karena suami qawwam ya, dia sebagai pemimpin memerintahkan yang baik. Istri yang taat. Nah, terpelihara di situ apa? Keharmonisan rumah tangga. Ini faedah yang pertama, sababul hifadz, sebab terpeliharanya kehidupan rumah tangganya dengan sebab istrinya taat nurut kepada suaminya. Ini juga akan menjaga ya dari insyiqaq ya, dari percekcokan ya, dari sesuatu yang sifatnya keretakan dalam rumah tangganya karena istrinya manut ya, bahasa Jawanya itu kepada apa? Suaminya. Di sini suaminya memerintahkan yang baik. Ya, jadi bukan berarti sewenang-wenang ya suaminya, tapi memerintahkan yang baik, istrinya taat. Yang kedua, faedahnya jamaah sekalian, tuqawwil mahabbah al-qalbiyah. Ketaatan istri kepada suaminya tadi akan menguatkan kecintaan dalam hati. Ya, suaminya tambah sayang kepada istrinya, ya istrinya tambah sayang kepada suaminya. Ini menarik ya. Jadi
menambah kecintaan dalam hati pasangan suami istri. Ya, siapa yang tidak ingin ditaati? Ya, suami melihat istrinya taat, masya Allah, tambah sayang. Meskipun barangkali dia nggak mengucapkan ya ketika itu, tapi dalam hatinya tertambahkan ya kesayangannya terhadap istrinya. Istrinya juga Allah berikan tambahan kecintaan kepada suaminya. Ya, ini lebih lanjut akan tu'ammik silatit ta'aluf, ya, akan mendalamkan ya hubungan interaksi antara suami dan istri tersebut. Yang ketiga faedahnya sama sekalian, tamnahuhu al-ihsas bil quwwah lil qiyam bil mas'uliyatihi. Suami akan merasa bertambah ya. Bertambah apa jamaah sekalian? Bertambah perasaannya untuk mengemban tanggung jawab rumah tangga. Karena dia merasa memerintahkan sesuatu ditaati, memerintahkan yang baik ditaati, memerintahkan yang baik ditaati. Berarti semakin dia semangat ya untuk mengemban kewajibannya dalam menunaikan kewajiban-kewajiban rumah tangganya. Ya, beda halnya kalau memerintahkan tidak ditaati, merintahkan dilanggar. Ini jadi ini ya, seorang suami jadi tidak terkuatkan ya dalam mengemban mas'uliyah rumah tangganya. Tapi sebaliknya dengan ditaati menambah mungkin kalau bahasa kita itu nambah kepercayaan diri suami, menambah motivasi suaminya untuk lebih ya mengemban ya tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Nah, ya. Dasar yang jamaah sekalian, surat An-Nisa 34 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Para laki-laki itu, ya maksudnya laki-laki di sini para suami, mereka itu adalah qawwamun, para pemimpin pada para wanita, ya maksudnya pemimpin pada istrinya dalam rumah tangganya. Dengan sebab apa jamaah sekalian? Dengan sebab kelebihan yang Allah berikan. Kelebihan yang Allah berikan ya, dari fisiknya, dari kelebihan-kelebihan yang Allah berikan pada dirinya. Juga wa bima anfaqu min amwalihim, juga karena suami itu memberi nafkah kepada istrinya. Bukan istri yang menafkahi, tapi suami yang menafkahi. Atas dasar dua hal tersebutlah kelebihan yang Allah berikan. Yang kedua, kewajiban suami memberikan nafkah, maka Allah jadikan suami sebagai pemimpin. Ya, kalau boleh kita gambarkan ya, suami itu pemimpin, ya wanita istri itu ibaratnya wakilnya dia, jadi wakil dari pemimpin tersebut yang ngikut kepada pemimpinnya. Ya. Baik. Dalam surah An-Nisa juga sahabat sekalian Allah berfirman, "Fas-solihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah." Wanita-wanita yang solihah, wanita-wanita yang qanitat, jamak dari qanitah, yang taat ibadah kepada Allah, hafidhat yang memelihara, lil ghaib ya ketika suaminya tidak ada, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala pelihara. Ya, ini fadilahnya ya. Dalam hadis idza shallatil mar'a khamsaha, ya kalau seorang wanita itu salat yang 5. Ya, wa shamat syahraha, dia berpuasa bulannya, maksudnya Ramadan. Wa hafizat farjaha, dia memelihara kehormatan dirinya. Wa ata'at zaujaha, nilai plusnya dia mentaati suaminya, padahal amal-amal yang disebutkan tadi yang wajib-wajib saja, belum disebutkan yang sunnah, tapi dia taat kepada suaminya, maka dikatakan kepada istri yang solihah tadi, masuklah engkau ke surga dari pintu surga mana saja yang engkau kehendaki. Apatah lagi kalau dia melakukan di samping yang wajib juga yang sunnah. Di sini yang wajib-wajib saja ditambah ketaatan kepada istrinya. Baik. Dan dalil-dalil yang lain. Ya, intinya yang pertama seorang istri taat kepada suaminya dalam hal yang ma'ruf. Baik. Kita langsung kepada perkara yang kedua jemaah sekalian. Di antara kewajiban seorang istri kepada suaminya, siyanatu irdiz zauj wal muhafadhah ala malihi wa waladihi. Seorang istri berkewajiban memelihara kehormatan suaminya
dan memelihara harta dan anaknya. Memelihara kehormatan suaminya dan memelihara harta suaminya dan juga anaknya. Ya, anaknya ya, maksudnya anak keduanya ya, jadi dijaga. Karena biasanya yang lebih banyak di rumah itu kan istri ya sekalian. Laki-laki kan separuh harinya bahkan lebih di luar rumah. Maka di sini seorang wanita, seorang istri hendaknya punya sifat amanah, menjaga harta suaminya, anaknya, juga menjaga kehormatan suaminya. Ayatnya tadi ya dalam surah An-Nisa, hafidhatul lil ghaib, ya, wanita-wanita yang solihah, yang qanitah, yang memelihara lil ghaib, ya, ketika suaminya tidak ada, dia tetap amanah. Apa bentuknya jamaah sekalian? Di antaranya la takhunahu bittatallu ila ghairihi. Saya ulangi, alla takhunahu bittatallu ila ghairihi. Seorang istri tidak berkhianat pada suaminya dengan tatallu kepada yang lain. Ya, maksudnya itu memperhatikan kepada selain suaminya. Walaupun hanya nadhratin muribah, walaupun hanya pandangan yang aneh, atau kalimatin muhayyijatin fatinah, atau kata yang menjurus kepada selain suaminya, au mau'idin ghadir, atau perjanjian dengan lelaki lain yang bukan mahramnya, au liqa'in athim, atau perjumpaan yang berdosa dengan lelaki lain selain suaminya. Ini termasuk memelihara kehormatan suami. Ya, kalau di masa sekarang ini lebih banyak ya fitnahnya jamaah sekalian, terutama fitnah di gadget ya jamaah sekalian, di kemudahan ya dalam berkomunikasi. Ya, yang barangkali ini termasuk salah satu jalan atau pintu-pintu masuknya syaitan. Ya, kalau zaman dulu itu kan harus jamaah sekalian, harus keluar rumah, harus ini untuk melakukan sebuah sebuah dosa misalnya. Tapi kalau zaman sekarang tidak mesti seperti itu. Bisa di dalam rumah, bisa di dalam kamar, seseorang berkomunikasi dengan yang bukan muhrimnya. Dalam hal ini seorang istri waliyadzubillah dengan lelaki lain selain suaminya, itu bisa masuk perangkap syaitan bisa masuk di situ. Ini tentu tidak hanya istri ya, suami pun juga harus hati-hati. Ya, jangan sampai terkecohkan ya kepada jalan-jalan atau perangkap-perangkap syaitan dengan kemudahan komunikasi tersebut. Nah, ini termasuk penjagaan seorang istri terhadap kehormatan suaminya. Ya, jadi baik itu pandangan maupun kata-kata maupun tulisan, perjanjian atau apapun yang sifatnya itu pengkhianatan kepada suaminya jangan dilakukan. Kemudian termasuk juga dalam hal ini memelihara hartanya. Apa maksudnya? Yaitu janganlah seorang istri mengambil sesuatu pun dari harta suaminya. Jangan menggunakannya kecuali setelah bermusyawarah dengan suaminya. Ya, ada sesuatu yang diberikan dari suami, yaitu nafkah, dari sesuatu yang memang diberikan suami kepada istrinya. Ada sesuatu yang di situ memang harta suami. Jadi harus dibedakan ya jamaah sekalian, dalam meskipun satu rumah itu ada harta suami, ada harta istri. Ada harta milik suami, ada harta milik. Yang milik suami jamaah sekalian, maka di sini jangan seorang wanita tersebut menggunakannya atau tasarruf ya, mengalokasinya atau kecuali usahakan setelah bermusyawarah dengan suaminya. Ya, ini sebagai bentuk ihtiram ya, sebagai bentuk penghormatan kepada suaminya, dan karena memang itu hak dari suaminya. Di situ seorang suami akan merasa dihormati, dimuliakan karena apa-apa izin gitu ya, apa-apa izin kepada suaminya. Nah, kemudian masalah anak, yaitu turabbi auladaha ya, istri menjaga anak-anaknya ya, anak-anak dirinya dengan anak-anak suaminya, anak keduanya. Ya, atau mungkin anak bawaan suami, misal bisa jadi
Termasuk juga misalnya suami ada anak, maka di sini menjadi apa? Anaknya juga dia jaga sama sekalian. Ini termasuk ladang pahala seorang istri. Ya. Disebutkan dalam hadis wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zaujiha wa waladihi. Ya, seorang wanita itu pemimpin atas rumah suaminya. Ya, maksudnya ketika suaminya tidak ada di rumah. Yang menggantikan posisi siapa? Seorang ibu, seorang istri, ya, dan juga terhadap anaknya. Insyaallah demikian ya sama sekalian. Yang kedua, ya, jadi yang kedua tadi apa? Menjaga kehormatan suami dan memelihara harta dan anaknya. Yang ketiga, ri'ayatu syu'uri zauj wa mura'ati karamatihi wa ihsasih. Ya, seorang istri hendaknya pandai menjaga perasaan suaminya, menjaga karomahnya, ya, karomah maksudnya kemuliaannya, menjaga ihsasihi, perasaannya. Bagaimana bentuknya jamaah sekalian? Di antaranya usahakan seorang istri itu, ya, ketika di rumah tidaklah suaminya melihat kepadanya kecuali menyenangkannya, ya, baik dalam mazhar, ya, tampilan, hay'ah, sikap, zinah. Ya, zina di sini maksudnya adalah perhiasan yang, ya, dia gunakan. Talaqatil wajh, ya, mimik wajah, tampilan wajah berseri-seri. Ini berpahala ya Bapak sekalian. Jadi kelihatannya sederhana tapi apa? Berpahala. Ini mudah dan sulit Bapak sekalian. Luar biasa. Ini perlu apa? Perlu bimbingan agama ya. Jadi harus di atas ilmu. Kalau enggak paham akan hal ini, bisa jadi yang tampak dalam keseharian, ya, mungkin karena ujian, karena beratnya kehidupan, mungkin masalah ekonomi atau yang lain sama sekali, bisa jadi apa? Ini tidak mudah ditampakkan. Tapi hendaknya tetap menjaga ya seorang istri menampilkan wajah yang berseri-seri. Apa pengaruhnya? Pengaruhnya ya semakin menambah keharmonisan, gitu ya. Kan suaminya sudah capek kerja, pulang. Kira-kira melihat istrinya itu lebih suka wajahnya berseri atau tidak berseri? Apa bahasa lainnya tidak berseri itu? Ya, cemberut atau mungkin nggak enak dilihat. Ya, tentu suami lebih suka yang berseri. Kan capek ya dari kerja pulang. Ketika disambut oleh istrinya, ini bagus sekali ya. Seorang istri menyambut suaminya ketika apa? Pulang kerja. Penting sama sekali. Menyambut suaminya. Berarti suami nanti merasa apa? Dimuliakan, merasa dia melakukan sesuatu yang dihargai. Kemudian habis itu dengan wajah berseri-seri, kemudian ya syukur-syukur diberikan apa? Hidangan, ya, walaupun itu hanya secangkir teh atau kopi, ya, ini kan pemuliaan. Dan istri tahu ya jam-jam suaminya datang. Ini kelihatannya sederhana tapi luar biasa. Insya Allah capeknya suami, letihnya hilang semua. Betul sama sekalian? Yang ahli zaman, yang sudah menikah ini, betul ya? Betul atau tidak sama saya? Betul ya? Insya Allah capeknya hilang karena disambut seorang istri. Beda kalau pulang kerja sama sekalian, mungkin tidak mendapati, ya, istrinya tidak menyambut langsung, mungkin dia sedang sibuk dengan apa, ya, atau mungkin di kamar atau apa, berbeda keadaannya. Ya, sisihkan sebentar waktu ya untuk menyambut suami. Maka disitulah salah satu letak apa? Kebahagiaan seorang suami. Ya, suami nggak minta apa-apa sama sekali, hanya minta seperti itu. Walaupun dia nggak bilang ya, tapi seorang suami itu senang ya ketika disambut dengan wajah yang ceria, dengan sapaan. Bagaimana tadi apa namanya kerjanya, bagaimana demikian. Makanya itu ini ya termasuk perhatian ya seorang istri. Ya. Kemudian jangan dikasih yang berat-berat ya coba sekalian. Kalau pulang kerja itu jangan dikasih yang berat-berat. Misalnya yang kasih yang berat-berat itu, wah, uang belanja habis atau gasnya habis atau apa. Jangan, ditunda dulu ya, ditunda dulu sampai nanti selesai, capeknya hilang, sudah minum, sudah makan kue misalnya, nah, baru cerita-cerita tentang barangkali ada yang perlu dipenuhi dalam rumah tangga. Karena kan sudah kesel ya, sudah capek ya dari luar, jangan ditambahi dengan yang berat. Lihat dulu sikonnya sekali. Seperti dulu salah seorang sahabiah ya ketika anaknya wafat itu,
Ketika suami datang, bagaimana anak kita, maka dia masih menjawab apa? Anak kita dalam ketenangan. Ya, maksudnya supaya nggak bingung dulu ya, suami ditenangkan dulu. Sampai sudah selesai semua baru diceritakan. Ini penting ya, seorang wanita itu hendaknya apa? Aqilah. Aqilah itu cerdas. Aqilah itu bijak. Bijak penting ya misalnya. Melihat situasi. Kemudian tambahannya, hendaknya dia tidak memperdengarkan kepada suaminya kecuali perkataan-perkataan yang indah, perkataan-perkataan yang diridhoi oleh suaminya. Ini teorinya ya, sahabat sekalian. Prakteknya perlu apa? Masya Allah, perlu ya kesabaran, ya ketelatenan ya seorang istri untuk tidak mengucapkan kata-kata yang barangkali bisa apa? Melukai hati suami, barangkali menyinggung suami. Ya, perhatikan kata-kata sebelum mengucap. Ya, ini karena pembahasannya masalah istri ya, tentu kita samakan ya. Suami juga seperti itu ya. Suami juga hendaknya menjaga kata-katanya. Ya, jangan sampai merendahkan istrinya, jangan sampai berkata kasar, jangan sampai melukai hati istrinya. Istri juga demikian. Kalau bisa mengatakan sesuatu yang suaminya itu ridho. Di sini ada riwayat sama sekalian, mudah-mudahan kita pernah mendengar ya riwayat ini. Wa nisa'ukum min ahlil jannah al-wadud al-a'ud ala zawjiha allati idza ghadiba ja'at hatta tad'a yadaha fi yadihi. Ya, jadi wanita-wanita kalian ya, maksudnya istri-istri kalian dari ahli surga. Ya, maksudnya istri kalian yang nantinya menjadi ahli surga sama sekalian, itu diantara sifatnya apa? Wadud. Wadud itu penyayang. Enak kalau punya istri penyayang sama sekali. Nanti dia insya Allah akan sayang kepada anaknya, penyayang. Tabiatnya itu penyayang. Juga sayang kepada apa? Suaminya. Al-a'ud ala zaujiha. Yang mana dia itu kalau, saya ulangi ya, kalau suaminya itu marah, pas marah, ja'at, maka istrinya itu datang, lalu meletakkan tangannya pada tangan suaminya, lalu mengatakan la adzuqu ghamdan hatta tardo. Ya, maksudnya itu istri tersebut minta ridhonya suami. Padahal belum tentu yang salah apa? Belum tentu yang salah istrinya. Tapi dia mendahului. Ini luar biasa ya. Ketika suaminya itu marah, itu mendahului ya sekali. Mendahului dengan apa? Tangannya diletakkan ke tangan suaminya, lalu minta ridhonya suami. Ini kan luar biasa ya. Jadi sifat apa ngalah, sifat apa ya istilahnya itu ini, merendahkan dirinya di hadapan suaminya, ini insya Allah termasuk salah satu penguat keharmonisan rumah tangga. Ya. Kemudian hadis yang lain yaitu ketika beliau ditanya wanita mana yang paling baik, beliau menjawab yaitu tusirruhu idza nadhar, ya wanita yang menyenangkanmu ketika dia memandangnya, mentaati suaminya ketika suaminya memerintahkan, wala tukhalifuhu fi nafsiha, tidak menyelisihi suaminya baik pada dirinya maupun hartanya dengan apa yang tidak disukai suaminya, gitu ya. Nah, Masya Allah ya. Ya. Yang keempat, khidmatul mar'ah zaujiha wa tadbiril manzil wa tarbiyatil aulad, ya. Termasuk sifat seorang istri yang solihah jamaah sekalian, yaitu seorang istri berkhidmat untuk suaminya. Ya, kalau dulu kepada orang tuanya jamaah sekalian, kalau sekarang dia bersama suami, khidmatnya kepada suaminya tanpa mengabaikan, tanpa melupakan orang tuanya. Ya, ini yang keseharian bersama suaminya. Khidmat kepada suami itu termasuk berpahala. Khidmat itu apa? Memberikan pelayanan yang terbaik. Berkhidmat kepada suaminya. Wa tadbiril manzil, mengatur rumah. Rumah jangan dibiarkan ya, rumah itu diatur. Lah yang lebih banyak di rumah itu siapa? Istri. Ya, ada nasihat dari salah seorang masyayikh jemaah sekalian, kalau milih rumah, ya baik itu kita beli maupun kita sewa rumah,
itu kalau bisa kita jangan sendiri, tapi ngajak apa? Istri. Karena rumah itu kata beliau adalah istananya istri. Ya maksudnya kita separuh hari kan di luar, yang sehari di rumah siapa? Istri. Jadi jangan ngabaikan. Ya, ajaklah istri ketika apa? Memilih tempat yang akan kita tinggali. Ya, dia nyaman nggak? Dia cocok nggak? Karena nanti yang menempati sehari-hari lebih banyak istri. Nah, nanti ketika dia nyaman, ketika dia suka, insya Allah dia juga apa? Termotivasi untuk ngatur rumah. Untuk apa rumah diatur? Ya supaya teratur. Misalnya kita melihat ya rumah itu teratur, bersih, kemudian walaupun rumahnya sederhana, tapi itu enak dipandang sekalian. Kita pulang kerja, kita pulang capek melihat rumah bersih, rapi, walaupun sederhana, bersahaja, itu insya Allah bisa mendinginkan hati seorang suami. Sepakat sama sekalian? Kalau saya termasuk yang suka ini ya, suka apa ya, kerapian, kerajinan, suka ya. Itu apa namanya, enak dilihat. Jadi jangan sampai rumah itu apa sama sekalian tidak teratur, atau acak-acakan, atau enggak enak dilihat, jangan ya, ini tambah ruwet ya, suami di luar sudah pening, sudah capek melihat rumah juga, jangan. Dan ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi ketika berada di rumah ya, dalam keadaan rumah seperti itu, insya Allah menyenangkan apa? Suami. Dan ini tidak menghalangi seorang suami untuk juga membantu istrinya, paham sama sekalian ya, dalam mengurus rumah. Jadi tidak diberikan semua, maksudnya istri harus ini, dia berlepas tangan, tidak. Suami pun kalau bisa harus apa? Bantu istrinya. Kalau dia ada kelebihan harta, kelebihan kemampuan sama sekalian, kemudian pekerjaannya banyak, itu kalau misalnya butuh ada seseorang yang membantu di rumahnya, tidak apa-apa. Ya. Tidak harus apa menginap, ya. Mungkin misalnya ada yang 1 pekan 3 kali misalnya, ya untuk meringankan apa? Beban seorang istri. Kalau memang tugasnya banyak dan dia ada kelebihan, maka dilakukan seperti itu. Kalau tidak, maka hendaknya suami juga apa? Membantu istrinya. Disebutkan bahwasanya Nabi SAW kalau di rumah fi khidmati ahli, ya beliau juga memperhatikan keadaan apa? Rumah ummahatul mukminin. Ya. Jadi beliau juga memperhatikan apa yang perlu dibantu beliau ini, apa yang perlu beliau ya berusaha ya untuk melakukan ya apa-apa yang berkaitan dengan rumah, tidak memberikan semua kepada istri. Artinya membantu ya, mau membantu istrinya. Insyaallah demikian ya jemaah sekalian. Disebutkan di sini riwayat kisah ya tentang sahabiyah yaitu Asma binti Abi Bakar radhiyallahu an. Ya. Di mana ketika menikah ya dengan sahabat Zubair radhiyallahu an, ya Asma cerita, ya tazawwajani Az-Zubair, ya Zubair itu menikahiku, ya wa ma lahu fil ardi min mal, ya dia enggak punya harta, enggak punya hamba sahaya, enggak punya sesuatu selain kudanya. Nah ternyata Asma sebagai istrinya sama sekalian itu masya Allah khidmatnya luar biasa. Ya sampai-sampai apa? Di antara khidmat kepada suaminya, dia biasa memberi makan kudanya. Ya bantu. Ya tidak merasa berat, tidak merasa gengsi, ya, mau apa? Memberikan makan kepada kudanya. Termasuk juga sama sekalian mau ya mengurus, merawat, ya kemudian memelihara kudanya tersebut. Ya, termasuk juga jamaah sekalian mau untuk menjahit, ya, mau juga untuk ajin ya, mengadoni tepung, membuat ini dilakukan oleh apa? Istri tersebut yaitu Asma. Termasuk juga disebutkan ya bahwasanya Asma binti Abi Bakar tersebut jamaah sekalian itu biasa bawa di atas ya pundak atau di atas beliau ya. Itu dalam perjalanan yang cukup jauh membawa biji-bijian. Kurang lebih perjalanannya 8 atau 5 km ya 3 mil jalan. Artinya khidmatnya kepada apa? Suaminya luar biasa. Ini termasuk diantara ladang pahala seorang istri kepada suaminya. Ya, artinya mau untuk apa? Bersusah payah,
mau untuk berletih-letih dengan suaminya, insya Allah ya dengan kesamaan hal tersebut Allah akan berikan ya kemudahan di dalam kehidupan berumah tangga. Ya, baik. Insya Allah demikian pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua jamaah sekalian yaitu tentang mahadir lazimatul ittiqa, hal-hal yang mesti dijauhi oleh seorang istri. Yang pertama, mahdzur taati zauj fi maksiatillah ya. Jadi jangan sampai seorang istri itu mentaati suaminya dalam maksiat. Ya, jangan sampai istri mentaati suaminya di dalam kemaksiatan. Kalau diperintahkan untuk perbuatan yang tidak baik, di sini tidak taat. Ya, bukan berarti meninggalkan suaminya, tapi tidak mentaati dalam perintah yang berlawanan dengan agama tersebut. Ya, kalau bisa dinasihati ya, sampaikan ya, nasihat ya dengan cara yang baik. Karena Nabi SAW menyatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq ya, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada al-khaliq. Yang kedua, mahdzur idza izzauj ya, jangan sampai istri itu menyakiti suaminya. Ya, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan ya, jangan sampai menyakiti suaminya. Jangan pula seorang istri jamaah sekalian tahtaqiruhu, meremehkan suaminya. Jangan taghtabuhu, ngerasani suaminya. Ya, bahasa Jawanya ngerasani, bahasa Indonesianya membicarakan aib suaminya. Au tu'ibuhu, mencela suaminya. Nah, jangankan pasangan ya. Apa yang kita miliki itu jangan dicela. Ya, umpama kita punya kendaraan atau apa atau sesuatu yang kita miliki, umpama ada kurang-kurangnya jangan dicela. Nanti enggak barokah. Dulu pernah ada seorang wanita yang mencela untanya atau melaknat untanya, sama Nabi SAW disuruh melepas. Jadi dalam mencela itu khawatirnya enggak barokah. Termasuk makanan ya. Kalau enggak suka ya sudah, jangan dicela. Termasuk dalam hal ini istri jangan mencela apa? Suaminya. Wah, suamiku gini-gini, jangan. Ya, jadi jangan ya. Khawatirnya apa? Berlawanan dengan apa? Syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Suami pun juga jangan seperti itu. Jangan mencela apa? Istrinya. Ya, artinya yang dipandang hanya sisi negatifnya, jangan. Ya. Atau menggelari dengan lakop yang tidak baik, atau bermuamalah dengan suami dengan apa yang dia tidak suka, jangan. Ya, ada riwayat Nabi SAW menyatakan la tu'dhi imra'atun zaujaha, tidaklah seorang wanita mengganggu suaminya di dunia kecuali istri dari suaminya itu dari kalangan bidadari mengatakan la tu'dhihi, janganlah engkau wahai istri mengganggunya atau menyakitinya. Qatalakillah fa innama huwa indaki dakhilun yusiku an yufariqaki ilaina, karena hanya sebentar bersamamu, nanti dia akan kembali kepada kami. Ini kata bidadari di surga. Ya, maksudnya jangan seorang istri menyakiti apa? Suaminya. Di antara bentuknya jamaah sekalian yaitu bentuk menyakiti ya. Antamunna alaihi idza anfaqat alaihi. Misalnya istri ngasih sesuatu kepada suami, boleh apa tidak? Boleh. Misalnya suaminya pas qadarullah sakit atau apa nggak bisa bekerja sama sekalian, kemudian istri ada penghasilan, lalu istri memberikan apa? Nafkah kepada suaminya ya sebagai bentuk kebaikannya. Lalu istrinya itu ngungkit-ngungkit, itu nggak boleh. Itu termasuk menyakiti apa? Suaminya. Ini lafadznya ya. Antamunna alaihi idza anfaqat alaihi. Istri mengungkit pemberiannya atau nafkahnya kepada suami. Yang berkewajiban suami, umpama dalam keadaan tertentu istrinya memberikan, jangan diungkit kepada suaminya. Kan sudah tak bantu, kan sudah, jangan. Ini termasuk apa? Menyakiti. Kaifa ya akhi? Kita lanjutkan setelah azan atau azan dulu? Tafadhol. Ya, silakan. Silakan kalau mau azan dulu lalu dilanjut gitu ya. Ya. Baik. Kewajiban suami ya. Nah. Barakallahu fiik. Ya, silakan akhi. Tak minum ya. Bismillahirrahmanirrahim.
saya dikasih apa-apa ya. Tadi perkara yang kedua dari hal-hal yang mesti dijauhi oleh seorang istri. Ya, itu perkara yang kedua ya. Di antara perkara yang lain, yang ketiga, mahdzur iskhatiz zauj ya, jangan sampai seorang istri membuat marah suaminya. Jangan sampai seorang istri membuat marah seorang suaminya. Ya. Kita sebutkan poinnya aja ya karena waktu. Yang keempat, mahdzur kufur ihsaniz zauj ya, jangan sampai seorang istri mengingkari kebaikan suaminya. Jangan sampai seorang istri mengingkari kebaikan suaminya. Yang kelima, jangan sampai seorang istri gampang-gampang minta cerai kepada suaminya kalau tidak ada alasan yang benar. Yang keenam, jangan sampai seorang istri enggan melayani suaminya dalam berjima. Yang ketujuh, mahdzur ifsa asraril jima ya, jangan sampai seorang istri membuka rahasia hubungan intimnya dengan suaminya. Ya, maksudnya memberitahukan kepada orang atau siapapun. Yang kedelapan, jangan sampai seorang istri puasa Ramadan. Saya ulangi, jangan sampai berpuasa sunnah ya selain Ramadan kecuali dengan izin suaminya. Yang terakhir, jangan sampai membuka auratnya di selain rumah suaminya. Ya. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan yang kedua, kewajiban suami kepada istrinya. Ya, kita ringkaskan ya. Yang pertama, menunaikan mahar dengan sempurna. Ya, maharnya apa? Tergantung kemampuan, tapi dia tunaikan ya dengan sempurna. Yang kedua, kewajiban suami jamaah sekalian memberikan nafkah kepada istrinya. Ya, nafkahnya berapa relatif tergantung kemampuan, tapi harus memberikan apa? Nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya. Dari pekerjaan apapun yang penting halal. Ya, berikan kepada istrinya. Ya. Itu yang harta. Nah, sekarang kewajiban suami yang non materi, non harta. Pertama, mu'asyaratuz zauja bil ma'ruf. Hendaknya seorang suami berinteraksi dengan istrinya dengan cara yang baik. Ya, ayatnya wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka, yaitu istri-istri tersebut dengan jalan yang baik. An-Nisa 19. Ya, dalam hadis istausu bin nisa'i khaira ya. Jadi berwasiatlah kalian kepada wanita-wanita ya, maksudnya kepada istri dengan kebajikan. Ya, hadisnya riwayat Imam Al-Bukhari. Di antara bentuknya, bentuk interaksi yang baik yang pertama, tatyibul qaul ya. Jadi memperbagus ucapannya. Ya, jadi jangan dianggap istrinya tiap hari ketemu lalu mengucapkan seenaknya, tidak ya, tadi jaga ucapan. Kemudian memperhatikan penampilan. Nah, kita menuntut istri berpenampilan Masya Allah di rumah, di depan kita, kita pun juga harus jaga Pak, penampilan gitu ya. Ya, di antaranya apa? Membersihkan diri, mandi, pakai wangian. Ya, pokoknya bagaimana istri itu suka melihatnya. Walaupun mungkin istri nggak bilang seperti itu, tapi dia suka melihat suami yang berpenampilan apa? Baik, bersih, ya, bau yang sedap, ya, enak dilihat, ya, demikian. Baik. Kemudian talatuf bizaujah ya, termasuk juga hendaknya seorang suami
talatuf ya, jadi berkata-kata lemah lembut kepada istrinya. Mumazahatuha, guyon dengan istrinya, bercanda dengan istrinya. Ini penting sekarang. Jangan serius-serius di rumah ya. Jadi perlu ada candaan. Mula'abah, permainan. Ya apa yang buat ini rileks ya coba sekalian. Kan sudah berat ya di luar rumah kita ya. Nah, di rumah sering ada bercanda. Nah, ini bukan membuang-buang waktu, justru bagus ya. Bercanda dengan istri, dengan anak. Ya, jangan sampai terlalaikan oleh ini ya. Apa ini? Nah, ini HP ini luar biasa. Jangan sampai terlalaikan ya. Kadang kita nasihat buat saya juga ya. Jangan sampai di luar rumah sudah kita meninggalkan istri dan anak, di dalam rumah sibuk dengan HP. Betul atau tidak? Ini kondisi masa sekarang ya. Sebagian rumah tangga itu seperti itu sekalian. Ya bisa jadi suaminya, bisa jadi istrinya. Istrinya sibuk dengan HP, nggak ngurus apa? Suaminya. Atau anak sibuk dengan HP, lupa dengan orang tuanya. Hati-hati. Atau masing-masing sibuk dengan HP. Jangan. Jadi bercanda, komunikasi penting dengan istri dan anak. Baik. Mu'ana satu zauj ahlahu. Ya, jadi ya ini ya, komunikasi yang baik ya dengan istrinya, bercakap-cakap ya, bersenang-senang dengan istrinya. Ini termasuk yang dianjurkan. Ya, disebutkan Nabi SAW kalau sudah sholat isya, beliau masuk rumah beliau, yasmur ma'a ahlihi qalilan. Ya, beliau berbincang dengan istrinya sejenak sebelum beliau tidur. Yu'anisuhum, beliau menenangkan keluarganya. Ya, salawatullah wassalamuhu alaihi. Termasuk juga tausi'u zauj fin nafaqah, yang meluaskan nafkah kepada istrinya. Ya. Kalau ada kelebihan jemaah sekalian, jangan terlalu mengekang. Karena bermudah dalam hal ini insya Allah melapangkan rezeki. Dan itu berpahala. Berikan nafkah ikhlas karena Allah itu melebihi pahala membebaskan hamba sahaya, memberi kepada seorang miskin, bahkan untuk jihad masih lebih besar nafkah kepada keluarga. Termasuk juga jemaah sekalian ighda an ba'di uyubi zaujah. Jangan fokus pada kekurangan istri. Lupakan ya kekurangan istri, bukan berarti mengabaikan, tidak, tapi jangan fokus pada kekurangan. Masih ada kebaikan-kebaikannya. Kita pun juga ada kekurangan-kekurangan. Kalau fokus kepada kekurangan istri, nanti kita akan khawatirnya tidak menyukainya, akan berpaling kepada yang jangan. Perhatikan dia punya kelebihan, punya kekurangan, dia masih banyak sekian kelebihan meskipun ada kekurangannya. Ya. Disebutkan dalil-dalilnya di sini ya. Ada mu'ifsa sirriha, ya, jadi tidak menyebarkan tentang kekurangan istrinya kepada orang lain. Tidak menyebarkan rahasianya atau aibnya kepada manusia. Termasuk juga ihsanudzan bi zaujatihi, husnudzan kepada istrinya. Jangan suudzon. Ya. Ya, ada majelis fatwa di Saudi itu ditanya. Seorang suami tanya, dia dapat laporan dari orang yang bantu di rumahnya, bahwasannya ketika dia bekerja di luar rumah, istrinya memasukkan lelaki lain. Kata ulama yang ditanya fatwa itu, ya jangan percaya kepada yang bekerja di rumahmu, lebih percaya kepada istrimu. Paham ya? Jadi utamakan husnudzan ya kepada seorang istri. Jangan mudah suudzon. Istri pun juga demikian, jangan mudah suudzon kepada suaminya. Nah, baik. Musa'adatul rajul zaujatahu, hendaknya seorang suami bantu istrinya dalam pekerjaan-pekerjaan rumahnya. Ya, dia ada keluangan waktu, sudah nggak bekerja, sudah selesai pekerjaannya, bisa bantu istri, bantulah istrinya. Demikian. Ya, di sini dalil-dalilnya disebutkan ya, banyak. Ya, 6. Yang ke-9, penuhi hajatnya terhadap nafkah batin. Penuhi kebutuhan istri terhadap jima. Ya, hati-hati. Jadi kita butuh, istri juga butuh, jangan nggak dipenuhi. Gitu. Lah pemenuhan itu berpahala.
bisa menjaga pandangan istri, bisa menjaga kehormatan dirinya, ya kita melakukan kewajiban, karena nafkah itu tidak hanya lahir tapi juga batin. Kemudian termasuk juga kewajiban suami wiqaya zaujatahu minan nar, menjaga istrinya dari api neraka. Ya berarti harus mendidiknya, ngajarinya supaya menyelamatkannya. Qu anfusakum wa ahlikum nar, ya, surah At-Tahrim. Nah, berikutnya adamul idrar bizaujah, jangan memudaratkan istri, ya, jangan nyakiti, jangan berkata kasar, jangan KDRT, ya. Ini KDRT hati-hati ya, zaman sekarang kadang terjadi ya. Jadi main tangan, hati-hati ya, nggak boleh ya sekalian. Jadi jangan berlaku sesuatu yang memudaratkan istri, ya. Ingatlah istri kita adalah titipan dari apa, orang tuanya. Kita jaga dengan baik ya, jangan disakiti, jangan dizalimi. Nah, ya, insyaallah demikian ya jamaah sekalian poin-poin yang penting ya jamaah sekalian. Termasuk juga di sini wujubul adl baina zauja wa dharratiha, ya kalau dia punya lebih dari satu istri, insyaallah di sini satu semua ya. Ya, umpama ya ada lebih dari satu istri, maka apa? Bersikap apa? Adil ya, memenuhi hak ya masing-masing istrinya tersebut. Ya, insyaallah motivasi yang baik ya, insyaallah. Mudah-mudahan nasihat yang baik ini sama sekalian dari penulis memberikan ya kemanfaatan bagi kita, termasuk saya sendiri, dan semoga kita dimudahkan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dan saya yakin insyaallah ya jamaah sekalian sudah terbina dengan baik rumah tangganya, tinggal kita istiqomahkan dan kita sampaikan ya kepada anak kita, keluarga kita yang barangkali akan menikah, untuk bisa di atas ilmu di dalam membina rumah tangganya. Perjalanan kita barangkali masih jauh, masih panjang. Mudah-mudahan ya segala suka dan duka dalam rumah tangga bisa kita lalui dengan baik. Jangan lupa banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan terus menuntut ilmu agar rumah tangga kita terbina dengan sebaik-baiknya, tidak hanya dunia tapi sampai akhirat nanti. Ini barangkali yang bisa kami sampaikan ya, sedikit dari kitab Al-Mu'in fi Bayan Huquqiz Zaujain, yang menurut saya termasuk salah satu kitab yang sangat ya rinci dan detail ya, di samping kitab-kitab para ulama yang lainnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Kiranya demikian ya apa yang bisa kami sampaikan sama sekalian. Kita cukupkan ya pembahasan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.